Massimo Rivola yakin banget katanya di paruh kedua musim 2025 ini bisa ngelawan Ducati. Yang awalnya bingung, punya jalan masing-masing, tapi untung ada Maverick Viñales yang memberikan jalan terang buat KTM. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono, Mbak MotoGP yang tetap hadir meskipun MotoGP masih summer break. Kalau nanya kapan race-nya, tenang ya guys, 15 sampai 17 Agustus 2025. Nah, aku sebetulnya udah ngebahas tentang Ducati minggu lalu. Kenapa tiba-tiba ngomongin Ducati? Jadi tentunya kita pengen nge-review dong pabrikan-pabrikan ini sudah melakukan apa aja sampai dengan paruh musim. Udah sampai ke seri 12 di Brno kemarin, sekarang lagi summer break. Nah, kita pengen tahu nih sebetulnya dari awal musim sampai ke seri ke-12 mereka udah ngapain aja dan sukses atau enggak pengembangannya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya urutan pembahasannya adalah Ducati dulu karena ini berdasarkan ranking yang ada di sistem konsesi sekarang. Jadi kalau kalian belum tahu, kan udah keluar nih ranking konsesi yang sudah dievaluasi. Jadi konsesi MotoGP itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Nah, udah keluar yang baru. Jadi bentuknya seperti ini. Udah pernah aku share juga ya. Ranking A ada Ducati, ranking B-nya kosong, ranking C-nya KTM dan Aprilia, ranking D-nya Honda dan Yamaha. Nah, ranking A-nya Ducati udah aku omongin minggu lalu di episode yang ini. Jadi di sini kalian bisa lihat dan ngedengerin penjelasan aku yang detail tentang apa sih sebetulnya bedanya GP24 dan GP25. Hari ini aku akan ngajak kalian untuk ngebahas yang ada di ranking C yaitu KTM dan Aprilia, apa yang dihadapi isunya sama masing-masing pabrikan ini dan juga apa solusinya dan apa yang sudah mereka kembangkan sampai dengan seri ke-12 di Brno kemarin. Karena sebetulnya udah ada 2 tes resmi juga, tes yang di Jerez dan juga di Aragon. Sekarang kita langsung mulai analisa Mbak MotoGP yang berikut ini dengan KTM. Pabrikan yang pertama kita bahas adalah KTM. Jadi kalau kalian ingat KTM itu sering banget aku omongin di Pedok Talk. Isu yang paling besar adalah isu rear vibration. Dibilanginnya sih kadang chatter, kadang vibration. Pokoknya di bagian belakang itu dari zamannya Jack Miller masih di KTM itu selalu kayak bergetar, vibrate gitu ya, chatter. Emang ngaruh Mbak? Emang kenapa? Karena biasanya chatter ini terjadi di saat mereka itu masuk ke tikungan, terus begitu keluar dari tikungan chatternya tuh parah banget. Keluar dari tikungan itu penting banget karena kalau misalnya chatter, gimana mau punya rear drive, gimana dia mau keluar tikungan dengan cepat. Makanya akhirnya KTM pun tidak bisa punya lap time yang bagus. Itu isunya. Nah, sebetulnya itu adalah isu pertama dan paling harus jadi solusi sebetulnya. Nah, sebenarnya ini tuh berhubungan sama ban belakang Michelin yang terlalu grippy. Nah, akhirnya itulah masalah yang dihadapi sama KTM. Yang aku ingat banget waktu di pre-season test, KTM adalah salah satu pabrikan yang pelit informasi. Mungkin karena mereka sendiri juga bingung kali ya. Jadi antara Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales tuh lumayan. Enea Bastian ini udah pasti bingung. Karena dia gimana sih caranya gue bawa RC16. Jadi dia tuh yang paling suffer di antara 4 rider KTM ini. Nah tapi informasi yang didapatkan itu nggak banyak. Tapi memang Maverick Viñales sejak di pre-season test Sepang sampai dengan masuk ke paruh musim ini, dia tuh menjadi rider KTM yang paling positif dan memang dia sekarang akhirnya dijadikan referensi oleh KTM untuk mengembangkan RC16. Nah, jadi yang bisa aku spill juga nih ke kalian, KTM ini juga sudah fokus untuk mengembangkan mesin di tahun 2027 karena masuk ke regulasi teknis baru MotoGP di tahun 2027, kapasitas mesin diturunkan dari 1000 cc ke 850 cc, aeronya juga dibikin lebih minimalis gitu ya, jadi lebih disederhanakan, ride height device nggak ada semua, segala macam. Nah, intinya adalah KTM ini sudah mengembangkan motor untuk menghadapi regulasi baru di tahun 2027. Ini sudah di-spill sama Kurt Tripp, engine designernya KTM yang sudah dibajak sama Honda. Dan dengar-dengar KTM ini akan melakukan testing perdana untuk motor prototype dengan kapasitas 850 cc ini. Untuk tahun 2025 dan 2026 ini, KTM selain memang berusaha mencari solusi untuk isu chatter atau vibrationnya di bagian belakang, jadi KTM juga fokus untuk mengembangkan aerodynamics. Yang aku ingat banget dari KTM di tahun 2025 ini sempat terjadi
masa-masa di mana keempat rider ini punya jalan masing-masing. Jadi gue bingung gitu kan, ini sebenarnya arah pengembangannya mau ke siapa sih? Dan akhirnya memang jadi agak kocar-kacir nih di beberapa seri awal sampai akhirnya Maverick Viñales bisa ada di podium Qatar. Nah, meskipun akhirnya habis itu dia dapat penalti 16 second karena tire pressure infringement, tapi disinilah sebetulnya aku bisa melihat dua. Bahwa memang ternyata KTM itu butuh arah yang jelas dan arah ini ditunjukkan oleh Maverick Viñales. Jadi Maverick ini punya strategi untuk bisa gimana caranya KTM RC16 ini dikendarai dengan cara yang lebih smooth, dengan cara yang lebih precise, dengan cara yang tidak agresif. Karena itu sebetulnya dilakukan sama Jack Miller dulu, sama Brad Binder juga. Bahkan Pedro Acosta pun juga seperti itu. Nah, meskipun memang podiumnya Maverick Viñales ini nggak nggak jadi podium gitu ya, tapi KTM bilang bahwa oke, kayaknya memang sekarang fokusnya, referensinya adalah gimana supaya kita semua ngikutin setupnya Maverick Viñales. Dan ternyata dengan melakukan ini, KTM jadi lebih punya arah pengembangan. Salah satu hal yang kelihatan juga dari KTM adalah dengan adanya kayak salad box gitu kan di bagian belakangnya. Jadi salad box ini sebetulnya adalah mesh damper yang dipopulerkan dan diperkenalkan pertama kali dipopulerkan kayak lagu ya. Diperkenalkan sama Ducati. Jadi gunanya mesh damper ini adalah untuk mengatasi isu rear chatter atau rear vibration yang dialami sama KTM. Ducati dulu juga begitu. Nah tapi sebetulnya kalau yang gue sempat lihat ya, jadi mesh damper ini tidak selalu ada di motor RC16. Kenapa? Karena cara bekerjanya mesh damper ini lumayan rumit guys. Karena sebetulnya memang harus punya data yang lengkap dulu. Karena itu kan pakai ngecune frekuensi gitu ya. Jadi mesh damper ini harus punya data yang banyak. Kalau datanya tidak sebanyak itu, frekuensinya nggak cocok, malah bikin repot. Nah, Ducati kenapa udah sukses? Karena Ducati pakainya udah lama. Jadi datanya udah lebih lengkap daripada KTM. Jadi kalau kalian perhatiin tuh kadang-kadang ada yang pakai mesh damper, kadang-kadang enggak. Jadi tergantung tipe sirkuitnya seperti apa, tergantung data yang dimiliki KTM seperti apa. Jadi itu ya. Jadi mulai dari aerodynamics, mesh damper juga, sasis pun juga mereka sempat nyoba juga. Nah, jadi kalau kita balik lagi sempat ada Jerez Test dan juga Aragon ya. Jadi yang di Jerez Test itu yang dites adalah Binder mencoba sasis baru yang katanya Binder ini harusnya bisa mencoba menemukan solusi turningnya Binder, corneringnya Binder supaya lebih baik gitu, lebih stabil lah. Itu yang diinginkan sama Brad Binder. Dan tentunya kalau kita ngomongin Acosta, Acosta itu nyobain fairing baru. Yang kalau kita lihat bentuk atasnya itu agak lebih sempit gitu dari biasanya. Jadi pokoknya Acosta ini mintanya dia balik ke setup 2024 di saat dia masih di Tech 3. Karena itu yang paling nyaman katanya buat dia. Tapi sekali lagi ya, pokoknya setelah melihat hasil Viñales, semua menjadikan Viñales sebagai referensi. Karena yang paling penting ditemukan sama Maverick Viñales itu adalah balance of the bike-nya jauh lebih baik. Nah di Aragon Test, yang dicoba sama KTM waktu itu masih konfigurasi sasis, aero juga, dan di sini Maverick Viñales menjadi yang tercepat di Aragon Test. Kan waktu itu Marc Marquez tuh yang menang di Aragon, terus udah gitu pas dia udah selesai di Aragon Test, udah lagi, dia kayaknya lagi media scrum gitu deh, tapi Maverick Viñales tuh masih lapping gitu dan dia menjadi yang tercepat. Dan disitulah sebetulnya Maverick Viñales juga bilang bahwa kayaknya gue udah tahu deh nih KTM butuhnya apa gitu. Begitu ceritanya tentang KTM, sekarang kita lanjut ke Aprilia. Isu Aprilia di tahun 2025 ini memang diawali dengan Jorge Martin. Jadi kan sebetulnya gue udah pernah bilang ke kalian ya, tahun 2025 ini adalah tantangan yang besar sekali buat Aprilia karena ditinggal sama orang-orang yang kunci banget, yang paham gimana cara bekerjanya Aprilia RSGP. Dimulai dengan Alex Espargaro yang ikut mengembangkan RSGP, dia keluar jadi test ridernya Honda, bahkan juga crew chiefnya ikutan sama dia juga Antonio Jimenez. Kemudian Maverick Viñales yang punya pengalaman juga dengan RSGP keluar pindah ke Tech 3 KTM, termasuk juga crew chiefnya. Ditambah lagi Romano Albesiano, technical director Aprilia, dibajak sama Honda. Jadi kebayangkan 5 orang kunci ini yang paham banget Aprilia RSGP seperti apa, keluar dari Aprilia. Sementara yang ada di Aprilia sekarang ini adalah 2 rider baru, Jorge Martin dan ada Marco Bezzecchi. Dua-duanya nggak punya pengalaman menjadi factory rider. Terus
mereka punya technical director yang baru yaitu Fabiano Sterlachini yang dulu bekerja di KTM dan sekarang di Aprilia. Satu-satunya yang punya pengalaman adalah cuma Raul Fernandez karena Ai Ogura pun rookie. Nah, Raul Fernandez prestasinya juga ya nggak bisa dibilang bagus gitu kan. Jadi feedback satu-satunya tentang Aprilia RSGP ini hanya melalui Raul Fernandez. Ditambah lagi Jorge Martin crash di hari pertama pre-season test Sepang. Gue baru nyampe dia udah crash waktu itu. Dan gue inget banget Marco Bezzecchi waktu hari pertama pas sesinya udah selesai. Dia tuh kayak bingung gitu ya, aduh ini gue mesti ngapain, karena gue juga jadi harus berhati-hati memberikan feedback ke engineer, memberikan feedback ke Aprilia, karena mereka itu bergantung pengembangan RSGP ini ke gue. Dan gue tuh sebenarnya gak punya pengalaman sebagai factory rider, jadi gue masih ingat muka bingungnya Marco Bezzecchi waktu di Sepang, tapi melihat sampai ke seri ke-12 di Brno kemarin, dia menampilkan performa yang benar-benar upgrade sih kalau menurut gue ya. Jadi salut buat Bezzecchi karena berhasil menang di Silverstone, dia bisa double podium juga di Assen. Jadi Bezzecchi menunjukkan performa dan perkembangan yang luar biasa. Dengan ditinggalnya Aprilia oleh 5 orang kunci tadi, ditambah Jorge Martin yang tadi aku bilang ya bahwa dia itu mengalami crash di Sepang, dia high side, terus udah gitu dia harus absen. Begitu dia mau balik untuk race pertama di Buriram, dia crash lagi, kecelakaan waktu dia melakukan latihan sendiri di Andorra. Terus absen lagi dong, baru balik di Qatar. Di Qatar dia mengalami crash lagi dan ini cukup lama dan dia baru kembali di Brno kemarin. Tapi sebetulnya bisa dibilang hasil comebacknya dia ini bagus banget. Dan ini menunjukkan bahwa memang Savadori melakukan pekerjaannya dengan sangat baik karena memang targetnya Savadori adalah bukan buat menang race ya guys, tapi untuk menyiapkan Aprilia RSGP ini baik dari sisi ergonomisnya, dari sisi elektroniknya, supaya Jorge Martin itu pas comeback dia ngerasa langsung nyaman dan langsung cocok dengan Aprilia RSGP. Dan terbukti bahwa Jorge Martin ini bilang, wah gue tuh ngerasa beda banget motor dari yang terakhir kali gue naik di Lusail Qatar sama sekarang di Brno itu udah improve banget dan gue percaya diri banget, makanya hasilnya bagus. Waktu di race dia pun bahkan bisa finish di P7. Dan kalau kita bandingkan sama Somkhet Chantra deh misalnya gitu ya, yang ikutan race terus, sebetulnya poinnya Jorge Martin lebih tinggi daripada poinnya Somkhet Chantra gitu. Jadi ya memang Aprilia ini gak salah kalau Massimo Rivola bahkan sempat bilang nih baru-baru ini, pokoknya nanti di paruh kedua musim 2025 ini kita bisalah challenge Ducati. Wow. Tapi memang sih sebetulnya kalau kita lihat di atas kertas di antara 4 pabrikan lainnya yang paling bisa ngelawan Ducati saat ini adalah Aprilia. Kembali ke Bezzecchi. Bezzecchi performanya seperti yang tadi aku bilang sangat baik. Dia berhasil menang di Silverstone, kemudian mendapatkan double podium di Assen, podium sprint di Sachsenring dan P2 di Brno. Jadi hasil yang cukup meyakinkan dan di situ menurut aku dia juga sangat matang. Jadi ketika di Brno tuh aku ingat banget dia bilang oke, waktu Marc Marquez overtake gue gak panik. Jadi gue udah tahu dan gue melihat bahwa oke, kalau Marc Marquez gapnya udah segitu jauhnya dan dia masih punya sesuatu yang disimpan, jadi belum terlalu maksa, gue gak akan ngejar. Gue akan melakukan apa yang bisa gue lakukan sekarang aja tanpa ngotot untuk ngejar Marc Marquez yang masih punya margin. Secara jelas terlihat, jadi ya udah gue manage race gue sendiri aja, nggak usah nafsu ngejar Marc Marquez. Jadi di situ membuktikan bahwa kedewasaannya Bezzecchi itu sangat amat luar biasa bertumbuh dibandingkan sebelumnya. Fokus Aprilia di tahun 2025 ini adalah tentang stabilitas motor, improve di braking, dan juga di electronics. Oh, dan ada satu lagi nih. Jadi Aprilia ini punya ride height device yang baru. Jadi sistemnya tuh kayak pre-booking gitu. Jadi maksudnya gini, kalau ride height device-nya Ducati yang sekarang dipakai sama Aprilia juga nih, misalnya si rider ini mau masuk ke corner. Jadi dia itu sebelum masuk ke corner dia aktifkan dulu ride height device-nya. Nanti begitu dia nyampe ke corner itu, motornya akan merendahkan motornya nih, lowering motornya. Nah akhirnya dia bisa keluar dari tikungan dengan lebih cepat. Nah jadi sistemnya pre-booking. Jadi sebelum masuk ke tikungan udah dipencet dulu. Begitu pas ada di titiknya kemudian motornya akan rendah, akan lower gitu. Baru akhirnya dia bisa keluar tikungan dengan lebih cepat. Sistemnya pre-booking dan ini adalah sistem ride height device yang dipakai juga sama Ducati. Apa yang dikerjakan sama Aprilia waktu di Jerez
dan juga Aragon Test. Jadi waktu di Heres, Aprilia ini mencoba swing arm baru dan juga aero baru. Kalau di Aragon Test, fokus di electronics, dan Marco Bezzecchi ini mencoba exhaust baru yang diproduksi oleh SC Project dan juga ada aero updates. Nah, kalau ngomongin soal Bezzecchi, jadi kemarin aku sempat bikin juga kontennya di Reels dan juga di TikTok. Marco Bezzecchi itu kalau kalian perhatikan di bagian motornya, di bagian tangkinya itu ada kayak semacam ada tambahan untuk ergonomis ya. Jadi untuk menahan badannya Bezzecchi supaya kalau dia cornering, dia itu jadi lebih stabil, dia bisa lebih mantep gitu melakukan cornering, gampangnya gitu. Nah, sebenarnya ini pernah dilakukan juga sama Jorge Lorenzo tahun 2018 di Ducati. Jadi inget banget waktu itu Lorenzo itu kan susah banget untuk melakukan cornering. Padahal justru di situ adalah kekuatannya Jorge Lorenzo. Dia tuh makanya mendapatkan julukan smooth like a butter, rhythmic like a hammer. Apalagi corneringnya. Gue paling suka kalau ngeliat Jorge Lorenzo tuh melakukan cornering karena smooth banget. Nah, tapi waktu dia pakai Ducati tuh nggak bisa. Sampai akhirnya dia tuh kerepotan banget kan. Muncullah ide, oke, kayaknya kita mesti memodifikasi fuel tanknya supaya untuk bisa menahan badannya Jorge Lorenzo begitu cornering menjadi lebih stabil. Jadi gue inget tuh di Ducati GP18 itu pokoknya dia posisi duduknya jadi lebih ke belakang, lebih mundur gitu, dan ada bagian tambahan di tangkinya. Nah, abis ada modif itu, menang loh Jorge Lorenzo. Jadi memang ternyata sekrusial itu, dan memang ada bagian-bagian motor yang harus disesuaikan dengan gaya balap ridernya dan juga dengan posisi badannya. Makanya kalau kayak di Ducati deh misalnya Fermin Aldeguer nih, posisi badannya tuh yang awal dia mencoba Ducati pertama kali di pre-season test Sepang, seperti yang aku udah bahas di konten yang minggu lalu. Jadi yang difokuskan sama Frankie Carchedi adalah untuk posisinya pas saat dia berada di atas motor, ergonomisnya, karena itu penting banget guys. Itu tadi adalah ringkasan aku untuk KTM dan Aprilia yang berada di ranking C sistem konsesi sekarang. Berarti minggu depan kita akan ngomongin apa yang dilakukan sama Honda dan juga Yamaha dan kapan mereka akan bangkit. Itu kan pertanyaannya kan. Nah buat kalian yang pengen gabung jadi membership Pedok Talk, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton episode hari ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe juga, dan juga tinggalkan komen kalian di sini ya kan. Kalau kalian mau nanya boleh, nanti kalau misalnya waktunya cukup minggu depan akan aku jawab pertanyaan kalian ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Bye.